Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Jakaria Absen 5. Sini saya akan membahas pengertian hidrosfer. Pengertian hidrosfer adalah lapisan air yang di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris hydrosphere. Hidro berarti air dan sphere berarti bulatan atau lingkup. Jadi hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser air tanah, dan uap yang terdapat di lapisan udara. Simak lebih lengkapnya penjelasan mengenai hidrosfer berikut ini. Hidrosfer adalah suatu lapisan air yang menyelimuti kerak bumi disebabkan karena hal demikian berikut berbentuk cairan. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air serta sphere yang artinya adalah lapisan permukaan bumi yang ditutupi oleh air. Lapisan yang menutupi permukaan bumi ini disebut hidrosfer. Dengan demikian bisa atau dapat dikatakan pula hidrosfer ini lapisan air sumber kehidupan utama bagi manusia. Dengan demikian bisa atau dapat dikatakan pula bahwa hidrosfer ini lapisan air sumber kehidupan utama bagi manusia. Hidrosfer merupakan sebutan bagi air yang ada di permukaan bumi, baik berupa lautan atau samudra maupun air yang ada di daratan. Hidrosfer ini mempunyai beberapa cabang dari ilmuwan adalah sebagai berikut: berupa lautan atau samudra maupun air yang ada di daratan. Hidrosfer ini mempunyai beberapa cabang dari ilmuwan adalah sebagai berikut. Potamologi ini adalah ilmu yang mempelajari air yang mengalir pada permukaan bumi, serta sungai. Limnologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang mengenang di permukaan bumi serta danau. Geohidrologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai air yang terdapat di bawah bumi dan di tanah. Kriologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai salju serta es. Hidrometeorologi ini adalah ilmuwan yang mempelajari mengenai faktor-faktor meteorologi. Pelajari lebih dalam mengenai struktur lapisan bumi termasuk hidrosfer yang ada melalui buku Ensiklopedia Pintar Bumi Kita, yang juga menghabiskan informasi lainnya yang penting untuk Gramedia ketahui mengenai bumi kita. Selanjutnya, macam-macam permukaan air dari dalam hidrosfer. Adapun macam-macam permukaan air yang termasuk ke dalam hidrosfer diantaranya: yang pertama adalah perairan sungai. Perairan sungai ini adalah air tawar yang selalu mengalir pada titik yang sumbernya menuju pada muara di laut, sehingga air sungai lebih besar yang bersumber dari limpasan dari mata air tanah. Pada umumnya air sungai ini bisa atau dapat mencapai lebih banyak terdapat disebabkan karena hal ini disebut krek serta wadi. Pada saat hujan disebabkan karena banyak meresap ke dalam tanah dari permukaan air laut kembali ke atmosfer. Dan yang kedua ada perairan laut. Perairan laut ini adalah air asin yang bersumber dari permukaan bumi yang berada di perairan yang asin. Hal ini melingkupi semua air yang berada pada laut, merupakan wilayah permukaan bumi yang tertutup oleh adanya air asin. Mempunyai beberapa peranan sebagai penyedia air di dunia dan juga sekaligus unsur utama di dalam proses siklus hidrologi. Contoh ialah seperti pesisir dan pantai. Yang pesisir merupakan permukaan bumi yang terletak antara pasang naik serta pasang surut, dan juga merupakan bagian dari daerah yang menjadi batas wilayah antara wilayah laut itu dengan daratan. Pesisir ini bisa atau dapat diklasifikasi yakni sebagai berikut: pesisir daratan, coastal plain, yaitu wilayah pesisir yang mengalami proses pengangkatan yang semula di bawah laut. Pesisir daratan alluvial atau coastal alluvial plain, yaitu pesisir yang terbentuk oleh endapan alluvium yang berasal dari daratan.
yang dicirikan dengan bentuk lereng yang landai. Pesisir atau pulau penghalang, yaitu pesisir dengan perairan dangkal lepas pantai yang luas dan terpisah dari lautan oleh pulau menghilang. Yang berikut ini adalah pantai. Pantai ini merupakan perbatasan dari daratan dengan laut seolah membentuk suatu garis pantai. Ini terdiri dari pasir serta terdapat wilayah pesisir laut. Beberapa jenis pantai yang dapat ditemui adalah pantai landai, pantai yang bentuknya itu hampir rata dengan adanya permukaan laut. Pantai curam, pantai yang terbentuk itu curam disebabkan karena adanya pegunungan dengan lereng curam yang membentang sepanjang pantai menghadap serta berbatas ke laut. Pantai karang, pantai yang terbentuk oleh akibat adanya erosi yang disebabkan oleh adanya arus laut. Pantai bakau, pantai yang tertutup oleh hutan bakau. Banyak terdapat pada daerah tropisi serta banyak lumpur dan juga sering tergenang air utama pada saat pasang naik. Perairan darat. Perairan darat ini adalah air tawar yang bersumber dari tanah yang dangkal dari permukaan bumi dan juga berbagai air yang terdapat di sungai atau di danau. Merupakan seluruh tubuh perairan yang terjadi serta berada di daratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.